Teman-teman, Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai dengan 26, Tuhan berbicara tentang ibadah. Karena itu, saat teduh edisi 50 ini akan membicarakan topik yang sangat penting ini. Tuhan telah menyelamatkan umatnya dan membawa mereka kepada dirinya sendiri. Dia sudah berbicara dari surga dan memberi mereka harapan untuk hidup di dalam hubungan dengan Dia, dan sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan itu dibangun. Dalam ayat yang ke-22, Tuhan berfirman kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit." Nah, komunikasi adalah bagian yang terpenting dari sebuah hubungan. Dan begitu juga dengan Tuhan. Tuhan berfirman, Dia ingin umatnya mendengar suaranya, dan Tuhan juga ingin umatnya berbicara kepadanya. Karena itu saat teduh seperti ini, atau saat-saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, saat-saat kita berbicara dengan Tuhan di dalam doa, adalah saat yang selalu dinantikan Tuhan. Percayalah, Tuhan sangat menikmati saat-saat intim dengan umatnya. Tidak ada doa yang sia-sia, doa tidak membuang-buang waktu atau mengurangi waktu kita yang berharga di dalam hidup ini. Doa justru membuat waktu kita menjadi jauh lebih berharga, menjadi jauh lebih berkualitas, menjadi jauh lebih efektif karena kita melibatkan Tuhan untuk waktu yang singkat yang kita miliki di muka bumi ini. Dan Musa ditempatkan sebagai perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Melalui Musa, Tuhan berbicara kepada umatnya, dan umat Tuhan menerima firman yang disampaikan oleh Musa, dan kemudian umat Tuhan menjalankannya. Nah, maka di dalam skema seperti inilah Tuhan menjalin hubungan dengan umatnya. Itu sebabnya hamba Tuhan harus menyampaikan pesan Tuhan, bukan apa yang menjadi isi hatinya sendiri atau pikirannya sendiri. Dan umat Tuhan menerima pesan itu sebagai pesan Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 dan 24, Tuhan berfirman, "Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Kewajiban bagi umat Tuhan adalah penyembahan, beribadah kepada Tuhan, dan yang Tuhan kehendaki adalah ibadah itu sederhana. Ibadah harus menjadi sesuatu yang tulus, yang tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak menghendaki Allah yang dari perak atau Allah yang dari emas. Israel masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke lain tempat. Maka Allah perak atau Allah emas akan mudah membuat bangsa ini jatuh kepada dosa penyembahan berhala, menjadikan barang-barang ciptaan sendiri sebagai jimat. Dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena membuat hati ini tidak lagi tertuju kepada Tuhan dan tidak lagi beriman kepadanya. Mezbah yang harus mereka buat harus dari tanah. Itu menunjukkan prinsip kesederhanaan di dalam ibadah. Tetapi juga menunjukkan dalam ibadah umat harus mempersembahkan korban. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Israel harus mempersembahkan korban, kambing domba, dan juga lembu sapi sebagai korban bakaran dan korban keselamatan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita manusia yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka, kita memiliki surga sebagai rumah tinggal abadi kita saat kita nanti meninggalkan dunia ini. Tetapi keselamatan itu kita peroleh karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesuslah yang menebus dosa kita,
Tuhan Yesuslah yang membayar hukuman dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, kurban yang kita bawa kepada Tuhan saat kita beribadah kepadanya menunjukkan dua hal, bahwa kita mengerti bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Sesuatu yang penting dalam ibadah juga dinyatakan di dalam ayat yang ke-24 tadi. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Haleluya. Tuhan berkenan menjumpai kita di mana saja, asal kita datang dengan hati yang menyembah. Karena Allah adalah roh, dan barang siapa menyembahnya, hendaklah dia menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Lalu ayat yang ke-25 dan 26 berkata, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Ibadah mensyaratkan kekudusan. Batu yang dipahat berbicara tentang usaha manusia untuk menyenangkan Allah, tetapi dengan kekuatan manusia. Dan naik tangga ke atas mezbah berbicara tentang kepatutan atau kepantasan yang dilanggar. Allah adalah Allah yang Maha Kudus, maka beribadah kepadanya, menyembah Dia, harus disertai dengan motivasi hati yang kudus, ketaatan kepada Tuhan, dan penghormatan akan Tuhan. Saya mau tutup dengan kalimat ini, hanya hati yang takluk kepada Tuhan, dan hati yang mengasihi Dia saja, yang ibadah dan penyembahannya menjadi sesuatu yang harum di hadapan surga. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.